Saya sudah bersama putra sulung dari Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie. Dan sang putra telah dideklarasikan menjadi bakal calon gubernur Jawa Barat oleh Partai Nasdem, Ilham Akbar Habibie. Mas Ilham, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih telah undang saya. Saya mengundang Mas Ilham karena I'm speechless, shocked. Really? Seriously? Oh, Well, kalau menurut saya ada beberapa hal mungkin yang saya perlu sampaikan di sini. Karena pertama tadi dalam video saya tadi melihatnya dengan cermat itu saya ditekankan ini saya ilmuwan gitu ya. Memang saya pernah bekerja sebagai ilmuwan. Tapi itu 40 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 40 tahun yang lalu. Di mana saya tentu sejak itu ada perkembangan gitu ya. Oke. Saya jadi menjadi lulus dari saya punya akademianya, saya jadi bekerja di industri, saya jadi pengusaha, kemudian saya masuk ke dalam beberapa organisasi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian saya juga tetap aktif di akademia, tapi hanya dalam hal mengelola atau mendirikan universitas. Saya aktif di beberapa organisasi, itu biasanya bisnis, profesi, atau juga organisasi Islam. Jadi ini banyak sekali hal yang saya telah lakukan. Jadi sekarang, Mas Ilham ingin mengatakan kalau cuma sekedar dipersempit sebagai saintis atau ilmuwan, sebenarnya Mas Ilham juga dalam ada beberapa dimensi lainnya banyak melakukan yang perlu disebut dan terus terang tidak sedominan ilmuwan lagi. Ilmuwan itu dulu di awal. Memang cara berpikir saya itu memang mungkin didorong oleh kemampuan saya dalam ilmu pengetahuan. Tapi tidak berarti saya ilmuwan. Ilmuwan itu adalah yang fokus kepada sesuatu yang dia mencari kebenaran. Tapi itu positif sih. Berarti orang melihatnya data driven. Mas Ilham itu pinter banget. Oke, boleh. Tapi saya selalu pernah bertanya kepada ayah saya, apa sih perbedaan di antara ilmuwan atau saintis dengan engineer? Kalau Bapak selalu mengatakan ilmuwan itu cari kebenaran. Kalau engineer cari solusi. Nah, itu I'm an engineer actually. Karena saya kuliahnya dulu engineering bukan ilmu ya. Ilmu pengetahuan eksakta kayak fisika murni atau kimia murni, bukan itu. Saya kuliah engineering, mechanical engineer, aeronautical engineer, tapi bukan ilmu eksakta. Oke. Jadi baik. Tapi selain satu hal yang lain. Jadi yang pertama itu saya punya kurikulum vitae-nya memang seperti itu. Kedua, saya ini juga memang orang yang punya idealisme. Saya datang pulang ke Indonesia itu karena saya memang ya pertama dididik oleh orang tua, harus pulang ke Indonesia untuk membangun negara dan bangsa. Dan ya tentu saya jadinya seperti itu. Jadi kalau tidak, Mbak Rosi tahu kan saya lama di Jerman, lama di Amerika di juga. Jerman aja ya. Ya kenapa saya balik in the first place ya? Kenapa? Ya karena memang saya punya idealisme itu. Ya membangun negara itu bisa dengan beberapa hal. Kita bisa bekerja sebagai pengusaha, bisa sebagai saintis, apapun bisa. Namun demikian yang saya lihat di tahun-tahun terakhir ini, saya sadar bahwasanya kalau kita mau melakukan satu kemajuan yang substansial, kadang itu perlu kita masuk ke dalam ranah pemerintah. Oke, sampai di situ dulu, Mas Ilham. Dan di sini ada momentum yang saya sebut. Saya rasa saya bukan satu-satunya atau cuma segelintir orang yang terkejut. Saya yakin banyak sekali yang mengenal seorang Ilham Habibie itu terkejut. Dan saya juga yakin pasti your brother, Mas Tarik, juga sama terkejutnya. Saya udah bicara sama dia kok. See, the whole family pasti terkejut. Tapi ini serius, beneran. Ya serius lah, kalau enggak, saya masa main-main gitu ya. Tentu saya serius dalam hal ini. Ya saya sadar ini di ranah politik, saya bukan orang yang datang dengan track record sudah puluhan tahun, tidak. Tapi saya bisa cepat belajar dan tentu saya juga karena saya banyak teman di ranah politik, bapak saya juga dulu pernah menjabat sebagai menteri pada wakil presiden itu kan juga biarpun karakteristika bapak saya mungkin bukan sebagai politisi murni, lebih sebagai teknokrat, tapi ada dimensi politis dalam hal itu, di mana saya jadi saksi hidup, saya juga ada pengalaman itu.
tentu juga itu dengan zamannya beda ya. Dulu Oke, itu Orde ya. Baru, politiknya berbeda. Tapi ada juga yang dalam fase transisi ke Orde Reformasi ini, Orde yang kita ada saat ini, banyak hal yang saya amati entah secara langsung atau tidak langsung. Berapa lama? Karena kan gini, Mas Ilham itu tadi kenapa bahkan Pak Surya Paloh kan bilang ilmuwan gitu, karena ya. mungkin melihat Pak Habibie, Ya. Mas Ilham, orang-orang cerdas. Ya. Dan tidak banyak orang yang bisa berimajinasi one day seorang Ilham Habibie terjun di politik dan masuk ke Pilkada Jabar. Ya. Itu Ya gini, saya kasih perumpamaan. Dulu apakah ada yang bisa membayangkan bapak ayah saya almarhum masuk menjadi wapres dan presiden? Itu kan juga satu Indonesia itu terkejut kan, tidak ada dalam pemikiran banyak orang. Tapi memang juga begitu, dan banyak orang yang menyaksikan waktu bapak menjabat, oh bapak tidak mampu ini, tidak bisa itu. Tapi kenyataannya kan, saya kira tidak, kalau saya banyak bicara, cukup banyak hal yang tercapai waktu itu, dan itu saya kira menunjukkan bahwasannya ya memang ada banyak hal yang mengejutkan, dan kita semula itu ragu, tapi bisa saja itu menjadi satu solusi. Ya. berapa lama sih Mas Ilham akhirnya mengatakan, ketika ada yang Wah mengatakan, itu cepat sekali Mbak. 3 minggu benar tadi? 3 minggu benar. 3 minggu. Wow. Dari pertama kali saya membicarakan itu sampai dengan saya mengambil keputusan. Tapi sekali lagi ini ada proses pematangan yang saya lalui. Kemudian ada yang tadi saya sudah sebut dan saya perlu tekankan lagi, ada momentumnya. Jadi kayaknya Ketemu, dalam bahasa gitu. Inggris all stars aligned gitu ya. Ini saya kelihatannya sudah cukup matang. Soal umur juga ya. Kalau saya mau misalnya melakukan hal ini 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu beda. Kalau sekarang saya masih fit, sehat. Kalau hal-hal yang lain yang saya sudah jalankan itu bisa ada yang bisa ambil alih. Saya sudah cukup pengalaman. Jadi kayaknya ada yang mendukung ya. Saya juga terima kasih di sini kepada Partai Nasdem bahwasanya mereka berani untuk mendukung saya, itu benar-benar luar biasa. Terima kasih kepada Partai Nasdem, kepada Pak Surya Paloh dan teman-teman lainnya di situ, itu memang luar biasa. Dan itu semuanya kan ya saya lihat itu kita kadang-kadang harus membaca peluang yang ada di depan mata kita. Mas Ilham ketika semacam ada pembicaraan 3 minggu ini, apa Mas Ilham ajak bicara siapa? Atau apakah ada Sebelum semacam... atau sesudah keputusan? Sebelum. Oh sebelum. Jadi 3 minggu itu ada semacam pertimbangan yang lebih matang, tanya siapa, atau you just go, ya udah pokoknya saya gini, mau. teman-teman aja gitu, teman-teman dan ya orang-orang yang saya ketemu waktu itu gitu ya. Jadi tidak intensif kayak misalnya berjam-jam diskusi sama orang untuk mengambil keputusan, tidak. Karena pada dasarnya separuh dari hatinya Mas Ilham memang sudah siap sebetulnya. Sudah siap. Jadi Mas Ilham tidak perlu memvalidasi, merekonfirmasi apa yang Mas Ilham pikirkan. Tidak. Ya tentu ada validasi ya. Apakah rencana ke depan itu realistis atau tidak? Ya. Harus kita lihat ya. Itu juga mungkin menjawab kenapa di Jabar, kenapa tidak di provinsi lain gitu ya. Karena itu menurut saya realistis. Saya punya pengalaman, punya memori, punya track record, punya jejak-jejak, punya pengetahuan mengenai Jabar cukup mendalam sebetulnya, karena saya lama tinggal di situ. Saya dari tahun 96 sampai tahun 2009 KTP saya Bandung gitu ya. Karena saya memang udah punya rumah di situ. Dulu saya pernah kerja di IPTN atau sekarang PDDI. Saya pernah ngajar di ITB 2 tahun secara paralel. Anak saya yang ketiga lahir di Bandung. Saya banyak saudara baik dari pihak ibu dan bapak di Bandung. Ya, Bandung itu atau Jawa Barat Itu rumahnya Mas Ilham. Rumah, I know, bukan tapi asing. Mas Ilham, bagaimana kalau misalnya ada gurauan seperti ini? Mas Ilham Habibie itu mimpi aja pakai bahasa Jerman. Dulu benar, tapi sekarang saya sudah belajar mimpi juga dalam bahasa Indonesia. Dan kadang-kadang bingung bisa beberapa bahasa dalam satu mimpi gitu ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Jerman dan bahasa Inggris juga kadang-kadang ya. Jadi sekarang harus belajar mimpi dalam bahasa Sunda. Nah itu dia. Sudah bisa. Pangestu atau Parantos atau Hardang, di sini nggak Hardang, ini the opposite, ini dingin di sini. So ini serius. Serius, of course, tentu serius. And dan you will dengan take senang hati. this Dan senang. seriously. Dan punya semangat. Okay. Ya. Apa arti politik untuk seorang Ilham Habibie? Kami kembali sesaat lagi. Siapa yang sangka, siapa yang duga, Bung Ilham ini hanya saintis saja.